wabarakatuh adik-adik semua. Hari ini kita akan membahas materi tentang sistem pencernaan manusia. Disimak ya. Proses pencernaan makanan pada manusia melibatkan alat pencernaan makanan berupa organ-organ tubuh yang berfungsi untuk mencerna makanan. Alat pencernaan ini dibedakan menjadi dua, saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Sedangkan kelenjar pencernaan berfungsi untuk menghasilkan enzim-enzim yang berperan dalam membantu proses pencernaan secara kimiawi. Kelenjar pencernaan ini terdiri dari kelenjar air liur, kelenjar getah lambung, hati, dan pankreas. Selanjutnya, proses pencernaan manusia. Proses pencernaan pada manusia terbagi menjadi dua, yakni proses pencernaan mekanik dan proses pencernaan kimiawi. Proses pencernaan mekanik adalah proses pemecahan makanan dari bentuk yang berukuran besar menjadi bentuk yang berukuran kecil. Pada manusia, proses pencernaan makanan secara mekanik dilakukan menggunakan gigi. Sedangkan proses pencernaan kimiawi adalah proses penguraian makanan dari bentuk kompleks menjadi zat-zat yang lebih sederhana dengan menggunakan enzim. Enzim adanya zat kimia yang dihasilkan oleh tubuh yang berfungsi untuk mempercepat reaksi-reaksi kimia di dalam tubuh. Nah, coba perhatikan gambar kerangka manusia. Nah, gambar di samping itu merupakan langkah-langkah dalam sistem pencernaan manusia yang dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Baik, bagian sistem pencernaan manusia yang pertama berawal dari mulut. Proses pencernaan makanan dimulai ketika makanan masuk ke dalam mulut. Di dalam mulut terdapat alat-alat yang membantu dalam proses pencernaan, yaitu gigi, lidah, dan kelenjar ludah atau air liur. Di dalam rongga mulut, makanan mengalami pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Adapun gigi berfungsi untuk mengunyah makanan. Sedangkan lidah berfungsi untuk mengaduk makanan di dalam rongga mulut, membantu mendorong makanan saat proses menelan, membantu dalam berbicara, serta sebagai alat indera pengecap manis, asin, asam, dan pahit. Sedangkan kelenjar ludah atau air liur berfungsi menghasilkan ludah atau air liur. Kelenjar ludah dalam rongga mulut terdiri dari 3 pasang. Yang pertama kelenjar parotis, kelenjar submandibularis, dan kelenjar sublingualis. Yang selanjutnya, yang kedua yakni kerongkongan. Kerongkongan merupakan saluran penghubung antara rongga mulut dan lambung. Kerongkongan berfungsi sebagai jalan bagi makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju lambung. Di kerongkongan, makanan tidak mengalami pencernaan. Saat proses menelan, otot kerongkongan berkontraksi secara bergelombang sehingga mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Gerakan kerongkongan ini disebut sebagai gerak peristaltik. Gerakan ini terjadi karena adanya otot yang memanjang dan melingkari dinding kerongkongan mengkerut secara bergantian. Yang ketiga yakni lambung. Lambung terletak di sebelah kiri rongga perut. Dinding lambung mengandung kelenjar pencernaan yang berfungsi menghasilkan getah lambung. Getah lambung mengandung air lendir, asam lambung, enzim renin, dan enzim pepsinogen. Proses pencernaan kimiawi di dalam lambung dilakukan oleh enzim renin dan enzim pepsinogen.
Yang keempat, usus halus. Usus halus berfungsi untuk penyerapan sari-sari makanan. Usus halus terdiri atas 3 bagian, yaitu usus 12 jari atau yang disebut duodenum, usus kosong, jejunum, dan usus penyerap ileum. Usus 12 jari memiliki panjang sekitar 25 meter. Pada usus 12 jari bermuara saluran getah pankreas dan saluran empedu. Pankreas berfungsi untuk menghasilkan getah pankreas yang mengandung enzim sebagai berikut. Ada enzim amilopsin, enzim steapsin, enzim tripsinogen, enzim kimotripsinogen, enzim peptidase, dan enzim nuklease. Selain enzim dari pankreas, dinding usus halus juga menghasilkan getah usus halus yang mengandung enzim maltase, laktase, sukrase, tripsin, enterokinase, dan erepsin, peptidase, dan lipase. Yang selanjutnya yakni usus besar. Usus besar berfungsi sebagai tempat pembusukan sisa makanan menjadi feses. Selain itu, usus besar juga berfungsi untuk menyerap kembali air dalam sisa makanan. Usus besar terdiri dari bagian yang naik, bagian mendatar, dan bagian menurun. Di dalam usus besar terdapat bakteri Escherichia coli. Bakteri ini berperan dalam membantu proses pembusukan sisa makanan menjadi feses. Selain itu, bakteri ini juga berperan dalam pembentukan vitamin K. Vitamin K berperan dalam proses pembekuan darah. Nah, yang selanjutnya yakni bagian yang terakhir, poros usus atau yang disebut rektum dan anus. Poros usus berupa saluran sepanjang 15-20 cm yang terletak di bawah usus besar. Saluran ini berakhir pada anus. Proses buang air besar dipengaruhi oleh kerja otot-otot sadar. Feses ditampung sementara di dalam rektum dan terdorong keluar oleh anus. Nah, adik-adik, mungkin pembahasan kita pada materi sistem pencernaan manusia dicukupkan saja ya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat buat adik-adik semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.